utusan dan nabi, bukanlah Allah atau Tuhan yang disembah. Dan kemudian mengapa Yesus Kristus itu dibaptis, apa alasannya? Satu-satu. Iya, Kami tidak pernah menganggap bahwa Yesus itu adalah Allah, begitu. Nanti kalau Yesus adalah Allah, nanti dia kerjanya memuaskan hawa nafsu nabinya. Ya. Udah kerja lagi. Dibawalah sana. Tiap hari kerjanya cuma itu aja. Males lah segitu, kita jangan lagi naikkan dia lah. Kita lagi jawab-jawab, dianya malah ngurusin itunya. Terima kasih Jo 86. Teman-teman begini ya. Kalau ada orang bertanya, apakah Yesus itu Tuhan? Maksud dia Tuhan itu apa? Karena kalau seorang Muslim yang tanya apakah Yesus itu Tuhan, maksud mereka itu adalah apakah Yesus itu adalah Allah. Begitu. Jadi makanya harus dikonfirmasi dulu. Biar ngapa? Biar tidak terjadi debat kusir. Karena apa? Karena selama ini yang berdebat itu, yang dari RT 6 tanya apakah Yesus itu Tuhan, maksudnya Tuhan dia itu bukan Tuhan yang di dalam Injil. Begitu, Tuhan yang lain, Tuhan yang dimaksud dia itu apa, harus kita berjelas supaya tidak muter-muter terus debatnya, nggak pernah berujung. Ya. Namanya keren ini. Ditakuti Kristen. Ngeri namanya teman-teman. Ayo silakan nyalakan kamera dulu. Oke, gimana bro? Ya, halo. Oh, si Anu ini. Iya, yang paling takuti Kristen loh. Bukan ditakuti, kau dijijiki. Iya, kau dijijiki. Nggak ada kau ditakuti, dijijiki. Ayo, silakan. Itu nggak pernah mau diskusi itu orang yang bilang katanya Tuhan kita itu colok-colok ini keledai. Jadi orang seperti itu udah nggak pantas diajak diskusi. Kalau cuma main hujat-hujatan aja, kamu ke room yang isinya hujat-hujatan sana. Kita ini mau diskusi yang baik gitu loh. Selama kamu motifnya diskusi itu baik, benar-benar mau ngerti apa sih yang diajarkan kekristenan, itu akan saya tanggapi. Mau sampai sore pun saya tanggapi. Begitu ya. Tapi kalau motivasimu sudah jelek, buruk ya, kau hanya membuat gaduh seperti itu, ya mendingan gak usah ya. Oke, kita kasih naik, ada Yusuf Mansur. Ini bukan Yusuf Mansur yang Petren kan ya? Ya, selamat pagi Yusuf Mansur. Ya, selamat pagi. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Ya, Bang. Ya, silakan Bang. Anda seorang Bang, Muslim kah? Muslim. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda tanyakan? Silakan. Saya dengar Bang, kan Kristen ini kan katanya kan melarang poligami, Bang. Berdasarkan Kristen yang melarang poligami, ya. Berdasarkan dalil yang Abang bilang dulu, pernah diskusi kan, bahwa di Bible ini berjibun ayat tentang poligami, cuman gereja aja yang melarang untuk poligami gitu. Sesuai dengan Di mana itu? Mengatakan gitu. Kalau Ya, menurutku memang pas Bang, ada dalilnya poligami gitu. Ya, Di dalam begini. Bible sesuai dengan Abang yang katakan. Baik. Biar saya jawab Aku dulu. tunjukkan Begini. dalilnya ya, aku tunjukkan dalilnya ya. Oh ya, sudah, silakan. Ya, aku tunjukkan dalilnya. Selesaikan dulu baru nanti saya jawab ya. Ya. Sesuai dengan apa yang Abang katakan, hanya gereja yang melarang poligami, tetapi di Bible melegalkan poligami ya.
Ayatnya mana? Kalau ya. Makasih Mr. Brownies. Jangan lama-lama Bang, kita nggak punya waktu seharian Bang, ini. Ini ya. Ini kita jangan lari lah. Santai aja. Saya masih di sini. Nih. Ulangan 21:15. Apabila seorang mempunyai dua istri nih. Apabila, kalau kita jelaskan nih, apabila orang Kristen mempunyai dua istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintai, dia dicintainya dan mereka melahirkan anak-anak laki-laki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulungnya adalah dari istri yang tidak dicintai. Ada dalilnya Bang. Itu diatur Dibaca sampai bahwa selesai dulu. Kalau dia punya dua istri, dia boleh harus adil untuk membagi harta waris. Jadi ada memang sesuai dengan apa yang Bang Edis katakan, hanya gereja yang melarang poligami, sementara Bible boleh poligami. Dan dalilnya pun dikatakan bahwa keturunan nenek moyang Yesus ini semuanya poligami. Abraham poligami, Daud poligami, Salomo poligami. Bahkan itu orang-orang yang diberkati semua tuh yang di Bible Abang itu. Yesus ini kalau nggak ada poligami, nggak ada Tuhannya Bang Edis gitu. Coba dijelaskan apa maksud Bang Edis yang di hanya gereja yang melarang, sementara Bible melegalkan poligami. Coba. Oke, coba balikin dulu layarnya, balikin. Ya. Mana nih? Mana gelap. Oke, Ya. Baik, saya jawab ya sudah. Jadi begini ya Yusuf Mansur ya, makanya kalau Anda tidak benar-benar ngerti apa yang saya maksud itu jadinya seperti ini. Begini, dalam perdebatan antara Kristen dan Islam itu seringkali dilakukan oleh orang-orang awam. Wajahmu jangan sembunyi-sembunyi, gimana? Saya ngomong sama siapa ini? Ya saya santai aja. Iya, tapi ngadep ke sini biar saya ngerti apakah kamu mendengar saya atau tidak. Ya, saya mendengar. Oke. Saya mendengar nih. Jadi banyak saya lihat orang-orang itu begitu awam, tidak ngerti apa isi Alkitab, lalu mendebat orang, tetapi sebenarnya menyerang isi Alkitab itu sendiri. Banyak contohnya seperti itu. Ya, contoh dalam hal masalah poligami. Pada waktu itu sebenarnya kayak kalau nggak salah itu diskusi-diskusi tahun 2020-an, sekitar 6 tahun yang silam. Ada seseorang, saya tidak lupa, bahkan saya udah lupa siapa itu diskusinya, mengatakan bahwa kalau tidak salah, bahwa seorang nabi yang berpoligami itu sesat katanya. Coba wajahmu ke sini dulu, jangan separuh-separuh begitu, nanti ku tendang. Baik, geser ke sini. Geser ke sini dulu. Nah, lagi. Ya, wajahmu pun separuh-separuh. Gini. Nah. Jangan lari lah. Enggak lari saya di sini. Nah, begini. Kalau misalnya seorang pendebat Kristen mengatakan seorang nabi yang berpoligami maka dia sesat, maka saya bilang, inilah sikit-sikit kau bilang sesat. Ternyata di dalam Alkitab itu nabi-nabi itu berpoligami. Nah, cuman yang jadi masalah, baca dong ulangan tadi, Bro. Iya, makanya tenang dulu. Kalau kamu membaca Alkitab itu adalah sebuah proses, gini loh, Alkitab itu adalah sebuah proses perubahan dari yang lama kepada yang baru. Nih, jangan kau ketawa diterangin, kau malah pegang kepala. Takut dia hilang, perpuluhannya hilang, koinnya hilang, takut dia. Enggak. Jujur lah dalam hati, Dis. Jangan gitulah.
Iya, terus maksud kamu mau mengajarkan bahwa Tuhan kami seperti Tuhan kamu, malah mensupport supaya ayo kawin lagi. Ah, itu yang sesat gitu. Bro, hidup ini sementara. Itu yang sesat. Kalau Tuhan nyuruh kawinlah kamu sebanyak-banyaknya, itu malah Tuhan-Tuhanan. Gimana? Justru di dalam Alkitab itu, mana dalilnya yang mengatakan loh di dalam Alkitab itu, sebentar. Di Bible itu boleh poligami, yang melarang itu gereja. Mana dalilnya? Yang tunjukin tadi justru ada dalilnya memang. Itu adalah perubahan dari kebudayaan orang-orang Yahudi yang dia biasa mengoleksi banyak istri, terus itu dirubah, dikembalikan kepada pengertian yang sesungguhnya. Makanya itu satu yang perubahan. Melarang gereja. Yang melarang cuma gereja. Jelas dong, jelas. Yang kalau di Bible boleh. Di dalam Alkitab itu dijelaskan tentang adanya orang-orang yang berpoligami, diatur itu di dalam hukum Taurat. Seperti yang kamu baca tadi. Cuman di situ bukan Tuhan yang nyuruh orang poligami. Tetapi mengenai adanya poligami di tengah-tengah masyarakat diatur. Nah, lama kelamaan terus di zaman gereja barulah hukum itu ditetapkan. Memang seperti itu, dalam Alkitab itu seperti itu, proses perubahannya. Berarti itu ada. Di Bible dilegalkan, dibolehkan, sementara gereja diatur. yang melarang. Cuma Di dalam perjanjian lama itu diatur. Diatur di dalam perjanjian berarti lama. Teman-teman Kristen, di Bible itu sesuai dengan perkataan Edis yang memperbolehkan poligami. Yang tidak memperbolehkan poligami hanyalah gereja. Sementara di Bible diatur. Yang sesat yang sesat itu ada Tuhan, malah dia kawinilah 1 2 3 4 kawinilah. Nah itu Tuhan-Tuhanan kalau itu jelas. Coba jujur, hidup ini sebentar aja cuma. Itu. Coba diulang lagi perkataanmu yang lalu itu, coba diulangin. Di Bible di dalam Alkitab itu memang diatur mengenai poligami. Diatur itu poligami itu. Barang siapa yang punya istri lebih daripada satu, maka dia itu harus begini. Kalau nanti ada seorang mengambil istri, dia tidak boleh mengurangi misalnya persetubuhan dengan dia, hanya dengan itu diatur. Dalam hukum Taurat bahkan perceraian itu diatur juga. Makanya di zaman perjanjian baru hal tersebut dijelaskan bagaimana sejatinya manusia itu. Pada waktu diciptakan, Tuhan itu menciptakan satu istri, satu Hawa. Nah, tetapi ajaran tersebut yang sudah diluruskan oleh gereja, yang sudah diperbaiki oleh gereja, sudah dijelaskan oleh gereja, nah dirusak lagi oleh nabi-nabian yang baru datang. Bukan dis. Nah, malah dibilang Tuhannya, malah kawinlah kamu, kawin ini. Malah diberikan susu yang besar-besar. Nah, itu. Coba diulang lagi. Hanya gereja yang sesat tuh yang itu. Coba diulang dulu, ulang lagi. Atau aku carikan videonya, Anjis. Aku carikan videonya boleh? Ya, silakan. Aku carikan dulu ya. Ya, silakan kalian ikuti. Cuma di mana dalil itu? Mana ya kemarin? Bukankah ini menghujat ajaran? Ini. Silakan. Panjang ayat untuk membuktikan. Mana sabar. Paling rendahan ya. Lupa aku mana dalilnya ya kemarin. Ya, silakan. Nanti kamu naik lagi kalau udah ketemu. Yo, silakan. Loh, di dalam Alkitab itu memang ada nabi-nabi poligami. Ada. Itu nggak bisa dibantah itu. Abraham itu berpoligami. Apakah Abraham sesat karena dia berpoligami? Apakah Abraham itu seorang nabi yang menyesatkan? Gitu. Tetapi yang menyesatkan itu ada Tuhan yang malah justru memprovokasi poligami. Itu yang sesat itu di situ.
Ya, ayo silakan. Kita kasih naik ada